Perkuliahan akan segera kita mulai, jadi silakan kameranya dinyalakan. Oke, sekali lagi bagi yang belum menyalakan kamera, saya tunggu. Oke, terima kasih. Ya, selamat pagi semua. Eh, untuk kuliah Sabtu, kemarin saya ditawari untuk apakah akan hybrid atau full eh, daring. Saya pilih full daring, jadi Anda tidak perlu datang ke kampus, gitu ya. Sehingga setidaknya saya harapkan ini tidak bisa sedikit mengurangi eh, ketidaknyamanan karena harus kuliah hari Sabtu ya. Saya juga tidak terlalu suka kuliah hari Sabtu ya. Hari Sabtu ya harus untuk istirahat. Oke, tapi ya sudah karena sudah dijadwalkan ya kita ikuti saja. Nah, eh, sebentar kemarin saya lihat untuk tugas ya, tugas yang terakhir itu adalah mengenai perusahaan dagang dan jasa gitu ya. Ini saya lihat cuma sudah mengumpulkan. Jadi terima kasih. Nah, namun untuk presentasinya tidak hari ini. Jadi presentasi untuk tugas perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu nanti dilaksanakan besok pada hari Senin, di mana kita akan kuliah hibrid. Ya. Jadi bagi semua kelompok nanti segera disiapkan untuk presentasi minggu depan, bukan hari Senin besok, ya. Silahkan ditunjuk siapa yang akan presentasi atau mau presentasi bareng, apakah yang hadir di kelas atau yang mengikuti dari rumah. Jadi nanti supaya lebih lancar, gitu ya. Oke, itu supaya tidak menjadi beban juga di hari Sabtu, gitu ya. Oke, nah Anda sudah mengikuti, Anda sudah belajar mandiri gitu ya mengenai siklus pengeluaran yang sebetulnya juga tidak terlalu jauh berbeda dengan siklus pendapatan. Ya, apa yang terjadi di siklus pendapatan itu terjadi juga di siklus pengeluaran hanya dari sudut pandang pembeli. Ya. Lalu siklus ini itu sebetulnya juga cukup kritis gitu ya. Banyak kasus-kasus korupsi di Indonesia yang diselidiki oleh KPK dan kemudian sampai kepada dakwaan dan juga vonis penjara itu terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Jadi posisi pengadaan barang dan jasa di sebuah organisasi, baik swasta maupun pemerintah itu posisi yang sangat rawan akan penyalahgunaan. Anda juga sudah melihat misalnya untuk pengadaan barang dan jasa, misalnya pengadaan sederhana saja alat tulis kantor itu nilainya bisa cukup besar gitu ya. Akan ada banyak perusahaan yang memasukkan atau calon supplier lah yang memasukkan penawaran dan berharap bahwa produk mereka lah yang dipilih ya. Nah, dan perusahaan-perusahaan ini tidak segan-segan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa dikatakan
tidak pantas, melanggar etika atau bahkan aturan seperti menyuap, memberikan fasilitas tertentu, gitu ya, memberikan imbalan tertentu jika produknya terpilih. Ya. Dan dalam proses pemilihan supplier ini juga sering sekali ada tekanan-tekanan, gitu ya. Misalnya nanti ada, kalau di perusahaan swasta ada anggota dewan komisaris datang, ini anak saya masukkan penawaran ya, tolong diurus, ya, seperti itu. Jadi ini, jadi kalau pengadaan barang dan jasa itu prinsipnya adalah untuk mendapatkan barang dan jasa terbaik ya, dari segi kualitas yang dibutuhkan dan juga terbaik dalam segi harga maupun terbaik dalam segi ketersediaan. Ya. Percuma barangnya murah, kualitasnya baik, tapi tidak ada. Ya. Nih. Jadi itu. Nah, kalau Anda lihat banyak kasus korupsi ya, korupsi pengadaan barang dan jasa di pemerintah itu cukup banyak. Makanya sekarang pemerintah berusaha untuk supaya pengadaan barang dan jasa ini lebih transparan. Ya, dan prosesnya sekarang cukup transparan kalau di pemerintahan. Ya. Mulai dari apa yang akan dibeli oleh namanya itu LKPN, oleh lembaga, departemen, institusi negara, ya, badan, itu semuanya sudah diumumkan. Ya, bahkan dari rencana, namanya dulu kalau saya nggak salah, namanya rencana umum pengadaan. Jadi misalnya DPR mau mengadakan apa, nanti Kementerian Pertahanan akan mengadakan apa tahun ini, itu semua sudah diumumkan. Baik barang-barang yang biasa rutin dipakai seperti alat tulis kantor, ya, maupun barang-barang yang nilainya besar seperti mungkin proyek jalan tol, pengadaan pesawat atau alat utama sistem pertahanan kalau di Kementerian Pertahanan gitu ya, itu semua sudah diumumkan dari awal. Nah kemudian orang juga sudah tahu ya, sehingga nanti dalam proses pengadaannya bisa diawasi itu ya. Untuk beberapa pengadaan barang itu sudah bisa melalui katalog. Katalog itu mirip seperti kalau kalian belanja di marketplace ya, cari barangnya, kemudian pilih barangnya, transaksikan, dan kemudian nanti dibayar. Hanya bedanya kalau pemerintah itu kadang bayarnya beberapa bulan setelah barangnya itu diserahkan. Ya, biasa itu. Ya, karena memang proses pencairan dananya cukup panjang. Ya. Nanti yang bayar itu bukan misalnya yang pesan katakanlah beli mobil itu pemerintah daerah, ya itu nanti yang bayar itu adalah perbendaharaan negara, kantor dari salah satu bagian dari Kementerian Keuangan. Ya, jadi cukup panjang gitu ya. Lalu nanti kalau misalnya pengadaan barang dan jasa seperti misalnya jalan tol gitu ya atau infrastruktur, itu dilakukan tender. Atau istilahnya kalau pemerintah lelang, lelangnya pun secara elektronik. Ya. Semua kelihatan siapa yang mengajukan lelang dan nanti bisa dibuka. Kalau hasil tendernya ternyata tidak memuaskan, boleh menyanggah, boleh protes, dan nanti akan ditinjau ulang. Gitu. Ya, jadi prosesnya minimal dari sudut pandang regulasi itu sudah cukup transparan. Oke, itu terkait dengan pengeluaran ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, apakah ada pertanyaan mengenai siklus pengeluaran? Nah, nanti Anda kalau sudah menduduki jabatan manajemen di suatu perusahaan atau Anda menjadi pemilik usaha, ya, pengadaan barang dan jasa ini patut untuk diperhatikan dengan baik. Ya. Dan fokusnya itu jangan pada harga termurah. Ya. Tapi fokusnya itu pada barang terbaik. Atau istilahnya boleh harga termurah, tetapi jangan harga beli. Fokusnya itu ada pada yang namanya total cost of ownership. Total biaya selama kita memiliki, menggunakan, dan nantinya membuang
produk yang kita beli. Ini saya berikan contoh ya. Zaman saya dulu menjadi kepala lab komputer. Wakil dekan 2-nya Pak Toto waktu itu. Dan saya dan Pak Toto itu masuk ke Atmajaya, ke akuntansi itu pada hari dan tanggal yang sama, yaitu 1 Februari 1998. Jadi kami berdua tahun depan itu sudah 25 tahun di Atmajaya. Oke, kembali ya, tapi nasibnya beda. Pak Toto jadi wakil dekan 2, saya jadi kepala lab. Nah, waktu itu saya menjadi kepala lab di tahun 2006, ya, sudah 16 tahun yang lalu ya. Itu lab harus ganti komputer karena sudah sangat lama, sudah tua. Ya. Lalu setelah berunding dengan Pak Toto, kami sepakat akan dibeli satu produk desktop komputer, namanya ya, mereknya Hewlett Packard. Ya, kita Fakultas Bisnis Ekonomi, yaitu fanatik terhadap merek Hewlett Packard. Nah, itu satu desktop saja, kotakannya itu saja ya, beserta mouse dan keyboard itu harganya sekitar 7 juta rupiah. Padahal komputer komplit dengan spesifikasi yang sama itu di pasaran kalau yang rakitan plus sudah pakai monitor ya, itu sekitar 5 juta. Ya. Jadi 7 juta dengan 5 juta. Tapi kenapa kok saya memilih yang 7 juta? Karena itu adalah komputer kelas bisnis. Komputer yang ditujukan khusus untuk korporasi. Yang dirancang untuk hidup 24 jam, lama pokoknya. Dan dirancang untuk dipakai secara sembarangan. Gitu ya. Nah bedanya apa? Komputer rakitan biasa itu garansinya berapa sih paling? Setahun. Atau komputer rumahan itu garansinya berapa sih? Paling setahun. Ya, apalagi kalau rakitan itu bahkan garansinya per komponen. Power supply-nya garansi sendiri, prosesornya garansi sendiri, motherboard-nya garansi sendiri. Tapi kalau ini yang komputer bisnis ini garansinya 3 tahun. Selama 3 tahun dimiliki, kalau ada kerusakan, tutup mata. Telepon saja ke service center, nanti datang teknisinya memperbaiki. Kalau bisa diperbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, bagaimana? Ganti. Gratis, tidak perlu bayar. Jadi 3 tahun aman. Ya. Dan terbukti kemudian saya jadi kepala lab hanya 1,5 tahun ya. Terbukti kemudian komputer yang dibeli di tahun 2006 itu baru diganti tahun 2013, 7 tahun kemudian. Padahal saya dan Pak Toto merancangnya hanya 3 tahun. Nah, jadi itu yang disebut dengan total cost on ownership. Harga beli di awal mahal, tapi kemudian ke belakangnya itu menjadi lebih murah. Kenapa? Tidak ada lagi biaya yang dikeluarkan. Dan Anda tentunya sudah belajar yang namanya atau akan belajar nanti namanya nilai waktu uang. Oke. Lalu ada waktu itu untuk monitor. Pada tahun 2006 itu monitor yang umum dipakai itu adalah monitor tabung yang gede itu ya. Saya pada waktu itu usul kita beli monitor LCD. Ada ya, sekarang monitor LCD kan sudah jamak ya, semuanya sudah pakai. Tapi zaman 16 tahun yang lalu itu tidak umum. Harganya yang ukuran 15 inci itu harganya 2 juta rupiah. Padahal monitor tabung yang 19 inci jauh lebih besar ya, itu hanya 900.000 rupiah atau 1 juta yang bagus. Lalu timbul pertanyaan, kenapa kok monitor LCD gitu ya? Kan lebih mahal. Saya katakan, oke, satu monitor memang lebih mahal harga belinya. Tapi coba kita lihat penggunaannya. Monitor LCD tabung itu listriknya butuh lebih dari 300 watt. Lebih dari 300 watt. Monitor LCD itu tidak sampai 25 watt. Jadi harganya sudah jauh berbeda ya. Lalu saya katakan, perbedaan ini 350 dengan 25 watt. Dengan 325 watt. Itu berarti itulah biaya listrik yang bisa dihemat. Itu pertama. Kedua, panas yang dihasilkan semakin besar watt yang dimiliki oleh satu alat atau yang dikonsumsi satu alat listrik, itu semakin banyak panas yang dikeluarkan. Dampaknya bagaimana kalau AC-nya akan bekerja lebih keras. Sehingga dari sudut pandang penggunaan listrik untuk AC akan lebih hemat pakai monitor LCD. Lalu yang berikutnya apa lagi?
Kalau kalian, saya nggak tahu, kalian mungkin tidak pernah melihat monitor tabung. Tapi monitor tabung itu kalau kalian hadapkan kamera HP kalian dengan kamera menyala ke arah, itu akan muncul garis-garis bergerak. Karena apa? Monitor tabung itu sebetulnya adalah dari belakang. Ini kan kaca depannya gitu ya, kelihatan. Sebentar, ini kaca depannya dari belakang itu ditembak dengan sinar elektron ini ya. Maka itu berpendar dan berkedip. Hanya kedipannya tidak kelihatan oleh mata. Sedangkan kalau LCD itu kayak titik-titik lampu kecil menyala. Jadi bukan tembakan elektron. Maka radiasi elektromagnetnya itu lebih besar kalau monitor tabung. Maka saya katakan dari sudut pandang kesehatan lebih sehat monitor LCD. Nah, jadi ini yang disebut dengan total cost of ownership. Saya dulu juga pernah melihat ya, ada satu perusahaan taksi itu beli mobil Korea. Lalu beberapa tahun kemudian mereka ganti mobil Jepang. Saya tanya pada sopirnya, saya pernah naik itu lalu, loh dulu dengan taksi ini pakai mobil Korea Pak, kok sekarang ganti mobil Jepang? Iya, mobil Korea itu 1 tahun pertama saja sudah harus ganti spare part, dia mengatakan. Sedangkan mobil Jepang ini asal servisnya rutin, 1 tahun pertama nggak ada masalah. Nah, inilah total cost ownership. Beli di awal mungkin lebih murah, tapi ketika kita memiliki dan menggunakan jadi jauh lebih mahal, lebih sering servis. Ya, ini juga teman saya pernah, mungkin saya pernah cerita ya, teman saya pernah di perusahaan otobus Rosalia Indah, ya, ngitung beli ban baru atau pakai ban lama yang divulkanisir. Kalau biayanya lebih murah ban lama divulkanisir. Tapi kalau dihitung total lebih murah ban baru. Kenapa? Ban baru itu beberapa bulan pertama tidak atau jarang bocor. Padahal nambah ban bis itu berapa? Itu pertama. Kedua, ban baru lebih awet. Ketiga, ban baru lebih aman. Dari sekian banyak kasus kecelakaan di mana bannya itu pecah, itu lebih banyak terjadi pada ban vulkanisir, ban bekas yang dilapis, bukan pada ban baru. Ya, sehingga lebih aman. Nah, ini contohnya. Jadi inilah peran akuntansi dan juga kita bisa melihat bagaimana pengadaan barang dan jasa yang benar itu bisa menghemat biaya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan masuki materi kita hari ini, yaitu mengenai siklus produksi. Nah, Anda sekarang sedang mengambil akuntansi biaya ya? Betul ya? Oke. Nah, akuntansi biaya ini lah di mana proses produksi inilah di mana akuntansi biaya dan nantinya ada akuntansi manajemen itu berperan besar. Jadi kalau Anda melihat profesi akuntan itu tidak hanya sekedar masalah laporan keuangan, tapi juga nanti terkait dengan proses produksi. Bahkan ada beberapa, kalau saya itu penggemar acara otomotif ya, bukan penggemar otomotif, tapi penggemar acara otomotif. Ada beberapa review mobil di luar negeri itu yang mengatakan beberapa mobil yang jelek, ya, menurut reviewernya itu terjadi karena yang merancang itu akuntan, dia mengatakan begitu. Bukan ahli desain mobil tapi akuntan. Nah, kenapa nanti akan kita lihat. Jadi yang jelas Anda di akuntansi biaya sudah belajar bagaimana menghitung biaya produksi. Gitu ya. Benar kan ya? Materinya masih itu kan. Ya. Tapi peran akuntan itu tidak hanya sekedar menghitung biaya produksi. Di dalam siklus produksi nanti kita akan belajar bahwa Anda itu juga bisa berperan di dalam menentukan nantinya biaya produksinya itu berapa. Oke, kita lihat sekarang ya. Saya akan share slide-nya terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat ini? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Ya. Jadi siklus produksi itu ya. Nah, jadi siklus produksi itu ada 4 proses atau aktivitas utama. Yang pertama itu adalah perancangan produk.
Yang kedua itu nanti kalau produknya yang dirancang itu sudah selesai, ya maka masuk ke tahapan perencanaan dan penjadwalan produksi. Ya. Nanti kalau perencanaan dan penjadwalan produksi ini sudah jadi, termasuk juga kebutuhan bahan bakunya sudah tersedia, dilakukanlah produksinya itu sendiri. Dan nanti proses terakhir itu adalah penghitungan biaya atau cost accounting. Meskipun kalau dilihat secara gamblang ya orang akuntansi di sini perannya, tetapi sesungguhnya itu ya dari awal ini sudah ikut menentukan. Ya. Oke, nanti, nah ini ya. Jadi dari siklus produksi itu nanti akan masuk informasi dari siklus pendapatan mengenai berapa toh yang harus diproduksi. Nah, berapa yang harus diproduksi ini ada dua, biasanya ada dua sumber informasi. Oke, yang pertama itu adalah prediksi penjualan. Jadi bagian penjualan yang jual barang dari revenue cycle ini membuat prediksi. Dalam 1 tahun ke depan, katakan misalnya nanti 2023, itu berapa unit tuh yang akan dijual. Caranya macam-macam ya, di luar skop mata kuliah ini. Dan itu bagiannya orang-orang marketing dan pemasaran di prodi manajemen. Tapi mereka menggunakan berbagai macam alat untuk memprediksi berapa tahu permintaannya. Secara gamblang gitu ya, bukan gamblang, secara sederhana. Contoh, yang namanya permintaan itu ada polanya. Ya, contoh, kalau barang seperti seragam sekolah, permintaan itu akan naik menjelang tahun ajaran baru. Betul ya? Setuju kan? Nah, masalahnya adalah sekarang berapa? 2 tahun terakhir ini memberi pelajaran bahwa ya karena sekolahnya tidak masuk, ya seragam lalu menjadi tidak terlalu penting. Oke, tapi sebelum pandemi dan nantinya ini diharapkan mulai tahun ajaran baru besok, penjualan seragam ini akan kembali pulih. Menjelang kemarin pada saat bulan puasa dan menjelang Idul Fitri, sama juga. Penjualan naik besar. Saya mendengar kabar dari Astra itu, order mobil baru itu naik sampai lebih dari 30%. Beberapa perusahaan makanan dan minuman itu sampai kehabisan produk. Ya, ini itu estimasinya. Ya. Tapi bisa juga berdasarkan pesanan. Jadi tidak berdasarkan estimasi, tetapi siklus produksi ini membuat barangnya tidak berdasarkan forecast, tetapi berdasarkan pesanan. Contohnya apa? Sederhana, Anda datang ke warung bakmi. Anda tidak akan menggunakan bakmi godok gitu ya, bakmi goreng rebus atau apapun sudah tersedia. Enggak. Anda harus ngomong ke penjualnya. Bakmi rebus pakai bruto 1. Ya, nanti akan dibuatkan. Nasi goreng pedas banget pakai telur. Ya, baru dibuatkan. Jadi berdasarkan pesanan. Industri otomotif, khususnya Jepang, itu menggunakan model ini. Maka kalau Anda sekarang datang ke dealer mobil Jepang, seperti Toyota misalnya, atau Mitsubishi, kemungkinan besar barang yang akan Anda, terutama yang diproduksi di Indonesia, seperti Innova, Avanza, itu kan diproduksi di Indonesia. Itu nggak ada barang yang siap untuk Anda bawa pulang. Karena apa? Itu harus pesan dulu, atau istilahnya inden. Ya, inden dulu. Hingga nah, nanti begitu inden, ya inden ini langsung disampaikan ke pabrik, oleh pabrik nanti akan dibuatkan. Nanti akan ada videonya, contoh yang customer order memicu produksi itu terjadi. Ya. Nah kemudian produksi ini tentunya butuh bahan baku kan, nah, maka minta ke siklus pengeluaran, belikan bahan baku dong. Ini purchase requisition itu ya kemarin sudah baca, dipelajari permintaan pembelian, dan nanti bagian pembelian ini akan mengatur. Karena kan misalnya setahun butuh bahan baku 1.000 ton, kan itu ya tidak mungkin dibeli saat itu juga kan.
bertahap ya pembeliannya. Karena kan kapan kebutuhannya ya tidak Januari misalnya, itu ya tidak di Januari kan, untuk 1 tahun. Tapi nanti Januari butuh berapa ton? Oh Januari karena masih awal tahun butuhnya hanya 50 ton, ya udah 50 ton dibeli dulu. Nanti Februari sedikit turun 40 ton. Nah, nanti Juni itu butuh 200 ton. Ya, berarti ya 200 tonnya nanti Juni. Gitu kan. Ini di bagian, nanti kalau barangnya sudah datang, baru kemudian ini diserahkan ke sini untuk diproduksi. Lalu juga nanti dari siklus produksi ini ya, ngomong ke bagian SDM. Saya butuh dong karyawan. Yang kemarin ada habis lebaran 10 orang keluar. Gitu kan. Minta ke sini, dicarikan karyawan. Nanti kita bahas besok Senin ini ya. Masuklah ke sini karyawan. Nah, nanti baru kemudian hasilnya apa? Ini yang selama ini Anda pelajari sampai saat ini dan nantinya masih akan dipelajari di akuntansi biaya itu apa? Biaya produksinya berapa? Harga pokok produksi. Ya, ini. Jadi inilah prosesnya seperti itu. Ya. Nah ini ancaman isu-isu biasa ya, sama data yang tidak valid atau tidak akurat. Ya, misalnya data kebutuhan barangnya tidak akurat. Bagian penjualan itu sebetulnya butuh 1000 unit, ngomongnya ke bagian produksi 100 unit. Nolnya hilang 1. Ya bagian produksi hanya akan produksi 100 kan. Apa yang terjadi? Wah, barangnya ternyata kurang, gitu kan. Itu lalu pengungkapan informasi yang sensitif. Contohnya apa? Wah itu apa resep rahasianya KFC misalnya. Ya, maksudnya resep rahasia KFC itu nggak benar-benar rahasia. Gitu ya. Oke, ini ancaman-ancaman. Nah, sekarang kita bahas dulu desain produk. Ya. Jadi sebelum sebuah barang itu dibuat ataupun pakai jasa ya, itu harus didesain dulu. Dari dalam desain ini ada 2 kubu yang saling berlawanan yang harus ditemukan keseimbangan yang pas. Di satu sisi itu adalah keinginan dari konsumen. Konsumen itu inginnya apa toh? Barang yang bagus, awet, kualitasnya baik, ya, multifungsi dan seterusnya. Tapi kalau semua keinginan ini dipenuhi, apa yang terjadi dengan biaya mahal sekali? Saking mahalnya, konsumen tidak bisa atau tidak mampu membeli. Sebagai contoh, orang itu kalau pengen mobil ya tentunya mobil yang mewah, misalnya Rolls Royce gitu ya, yang nyaman dikendarai, ya, tapi bisa lari dengan bisa melaju dengan kencang dan seterusnya. Tapi kalau pabrikan mobil di Indonesia itu membuat Rolls Royce semua, nggak ada orang Indonesia yang mampu beli, ya, hanya orang-orang yang sangat kaya yang bisa membeli. Nah, maka biaya maupun juga kebutuhan dari atau keinginan dari konsumen ini harus ditemukan titik keseimbangannya. Ya, kalau konsumennya itu rata-rata orang kaya, ya mungkin biaya tidak terlalu menjadi masalah, ya geser gitu ya ke arah lebih banyak memenuhi kebutuhan konsumen. Tapi untuk konsumen yang biasa, biaya itu sensitif, maka ya harus mempertimbangkan mobil yang terjangkau harganya. Ya, maka Anda bisa melihat contoh kalau mobil-mobil murah seperti Agya, Ayla itu kalau pintunya ditutup kan suaranya seperti kaleng kerupuk dibanting gitu ya. Tapi kalau mobil-mobil mewah seperti Mercedes, BMW itu kalau mau ditutup pintunya itu suaranya kalau zaman dulu ada apa istilahnya makjleb ya. Makjleb itu bukan ditusuk gitu tapi gitu ya. Halus suaranya gitu ya. Itu kalau mobil-mobil murah Agya Ayla jalan dengan kecepatan di atas 100 km sudah wah goyangnya luar biasa seperti mau terbang gitu kan. Tapi kalau mobil-mobil mewah Mercedes itu mendekati 200 saja masih stabil gitu kan. Nah, jadi ini keseimbangan itu ya. Nah, maka ini kemudian juga bisa diterapkan pada banyak produk makanan misalnya ya. Fokusnya apa? Kalau fokusnya itu atau konsumennya itu adalah orang-orang yang punya rezeki lebih gitu ya, mungkin ya bikinnya adalah steak dengan daging
Kobe gitu ya, yang diimpor langsung dari Jepang, yang sapinya dikurung di kandang, tiap hari dikasih makanan bergizi, diberi minum bir, dipijeti, diperdengarkan lagu-lagu klasik supaya tidak stres, sehingga hasilnya dagingnya empuk, tapi harganya mahal sekali. Atau kalau konsumennya itu mahasiswa ya cukup empal saja gitu ya, atau apapun istilahnya, makanan atau rendang gitu ya, yang kalau zaman saya kecil dulu rendang itu kalau saking murahnya dan kualitasnya buruk yaitu namanya fosil, ya, dagingnya keras sekali gitu kan. Nah ini jadi produk. Nah, di mana peran akuntan ini berada di sini? Nah, sebelum kita melangkah ke sana, hasil dari produk desain itu nanti ada dua, yaitu bill of material dan operations list. Bill of material itu adalah bahan-bahan atau material yang dibutuhkan untuk membuat produk ini. Satu unit produk itu butuh apa saja. Misalnya kalau furniture butuh kayu berapa meter kubik, butuh lem berapa, butuh paku berapa, dan seterusnya. Lalu ada operation list. Operation list itu adalah langkah-langkah untuk menghasilkan produk ini. Jadi kalau ibarat resep makanan, bill of material itu adalah bahan. Operation list itu adalah cara masak dan cara menyajikan. Ya, dua ini harus ada. Jadi bahannya apa dan cara membuatnya bagaimana. Ya, kalau furniture mungkin gampang ya, tinggal ada pola, dipotong, dihaluskan, dirakit, selesai. Tapi bagaimana misalnya dengan obat-obatan? Bagaimana misalnya dengan bahan-bahan kimia? Bagaimana itu? Mobil itu juga sesuatu yang sangat kompleks. Ya. Ada bodi, ada mesin, ada penggerak, ada roda, ada kelistrikan, dan lain sebagainya. Nah ini semua harus lengkap. Nah, lalu dihitung di sini, gitu ya. Dengan bahan ini dan operation list ini, berapa biaya produksinya kira-kira? Ya, kenapa saya sebut kira-kira? Karena nanti dalam perkembangannya mungkin saja ada perubahan pada biaya dari dua ini. Bill of material misalnya, oh sekarang harga kayu per meter kubik Rp1.000 misalnya. Tapi nanti ternyata ada masalah gitu ya, sehingga harga kayu menjadi 2.000 meter per kubik. Atau operation list, pakai 10 mesin, konsumsi listriknya 1.000 watt misalnya. Ya. Tarif listrik berapa? Nanti kalau tarif listrik naik, ya otomatis biayanya akan naik. Ya, kan? Nah, biasanya di sini orang yang melakukan perhitungan terhadap biaya produksi ini, rancangan ini, untuk rancangan ini, itu yang disebut sebagai cost controller. Dia yang mengendalikan biaya. Ya. Jadi misalnya, katakanlah ini saya pernah, ada dulu satu perusahaan restoran cepat saji itu akan menyajikan menu chicken nugget. Ya. Zaman chicken nugget belum seumum sekarang. Lalu mereka coba, mereka goreng. Ya. Chicken nugget ini ke dalam beberapa waktu yang berbeda. Ini 5 menit, ini 10 menit, 15 menit mana. Gitu ya. Kalau 5 menit belum matang, 15 menit sudah matang. Tapi kalau 15 menit terlalu mahal, kenapa? Ya menggoreng kan 15 menit lama ya. Ya coba kalau 10 menit. Oh 10 menit ternyata sudah cukup matang. Berarti dipilih 10 menit. Kenapa? 10 menit menggoreng itu biayanya lebih murah daripada 15 menit. Dengan hasil yang tidak jauh berbeda. Ya, ini. Lalu misalnya juga mobil. Mobil ban misalnya. Wah kalau bagus ya pakai Pirelli. Gitu ya. Salah satu mobil. Atau Michelin. Tapi mahal. Coba kita pakai ban yang lain. Yang kualitasnya tidak kalah aman ya lah gitu ya, tapi harganya lebih murah. Atau misalnya, oh bodi mobil tuh kalau dengan baja yang tebal 1,2 mili bagus, tapi terlalu mahal dan terlalu berat. Coba deh ditipiskan 0,6, aman enggak? Nah, ini dihitung ya, dihitung lagi. Nah, disinilah tadi yang saya katakan seringkali ada orang, wah ini produknya dirancang oleh akuntan karena banyak ongkosnya dipotong. Dan kalau ongkos dipotong itu nanti bisa mengurangi material atau mengubah kualitas material maupun juga mengurangi operation list. Misalnya tadi digorengnya jangan 15 menit, 10 menit.
Nah, itu perannya di situ. Jadi seorang akuntan itu berperan, terutama untuk cost accounting itu berperan di sini merancang. Jadi nanti ketika ini sudah jadi, tahu kira-kira biaya produksinya berapa. Oke, beda ya produk sudah didesain, bill of material sudah ada, operation list juga sudah siap, masuklah kemudian ke perencanaan dan penjadwalan produksi. Nah, di sini ada dua aliran yang berbeda. Ini yang tadi saya katakan. Satu itu manufacturing resource planning. Ini yang berdasarkan prediksi atau forecast tadi. Ya. Jadi misalnya kita prediksi besok bulan Juni memproduksi 10.000. Bulan Juni itu kita perlu 10.000 unit, maka bulan Juni diproduksi 10.000. Ya, ini itu manufacturing resource planning, MRP itu, karena di siklus pengeluaran ada MRP ya, material resource planning, perencanaan kebutuhan material. Kalau di sini perencanaan kebutuhan fabrikasi atau manufaktur. Oke. Lalu ada lean manufacturing. Lean manufacturing ini yang berdasarkan pesanan. Kalau ini berdasarkan prediksi penjualan, ini berdasarkan pesanan. Pesan dulu baru dibuat. Misalnya satu restoran, ada yang pesan nasi goreng 10 porsi. Ya sudah, dibuatkan nasi goreng 10 porsi. Ya. Nah, apapun metodenya, kemudian hasil dari perencanaan dan penjadwalan produksi itu adalah satu, ya, production order, perintah untuk memproduksi. Oke, bulan Juni produksi 10.000 unit. Atau misalnya kalau di restoran ada itu dokumen order ke dapur ya, buat 10 porsi nasi goreng pedas semua. Atau kalau di restoran fast food itu ada monitor gitu ya, para pegawai restoran tersebut yang di bagian dapur tinggal lihat monitor, oh ya oke, ini gitu ya, nanti akan ada video. Dan ada material requisition, perlu bahan baku kan dari gudang, maka dibuatlah material requisition berdasarkan production order. Minta barang ke gudang, minta dong barang bahan baku untuk membuat 10.000 unit. Loh, untuk apa? Ya ini untuk produksi. Mana production ordernya? Nah, ini production order ini kemudian menjadi dasar untuk material requisition. Dan kemudian ada move ticket. Move ticket itu adalah identitas barang. Jadi dalam sebuah barang atau produk itu ketika dia dalam proses produksi atau perakitan itu sering sekali melewati berbagai departemen atau melewati beberapa bagian yang berbeda. Misalnya kalau furniture itu ada yang kayunya di oven dulu supaya kering. Setelah selesai di oven nanti dipotong dulu. Setelah dipotong dihaluskan, disiapkan dan seterusnya dan dirakit. Ya. Jadi bisa jadi kursi pesanan saya dengan meja pesanan orang lain itu menggunakan kayu yang sama dan berada pada oven yang sama. Tapi kemudian ketika berada di bagian potong, pemotongan kayunya kan harus berbeda. Kursi saya jelas tidak bisa dipotong sama dengan meja pesanan orang lain. Maka kemudian ada move ticket ini. Move ticket datang, orang yang di bagian potong lihat, oh dipotong untuk kursi, maka dipotong sesuai untuk kursi. Lalu datang meja, oh ini untuk meja, dipotong sesuai dengan meja. Nanti akan kelihatan. Ya. Nah, apa ancaman maupun pengendalian? Yang pertama tentunya adalah produk desain yang tidak baik. Produk desain yang tidak baik ini apa dampaknya? Ya, dampaknya adalah biaya yang berlebihan. Kalau mau contoh, ya, bagaimana desain produk yang jelek itu, lihatlah ke Samsung. Kalau Anda pernah dengar kasus produk Samsung Galaxy Note 7. Nah, jadi Samsung itu kan dulu mengeluarkan kalau yang seri teratas mereka itu seri Galaxy S dan Note. Nah, Galaxy Note itu biasanya keluar zaman dulu ya, sebelum Apple mengeluarkan iPhone terbaru mereka. Nah, pada waktu itu andalannya Samsung itu ada Galaxy Note 7. Itu belum, desainnya belum sempurna, yaitu sudah langsung harus segera diproduksi.
Nah, ternyata ada cacat pada baterai maupun pengisian daya yang tidak masalah itu tidak terdeteksi pada saat produksi. Kenapa? Karena waktu untuk desain produknya dipercepat. Pokoknya harus segera diproduksi dan harus segera dijual sebelum iPhone terbaru keluar. Dampaknya bagaimana? Handphone Samsung Galaxy Note 7 yang dipasarkan dengan cacat desain tadi, baterainya bisa terbakar bahkan meledak. Dampaknya bagaimana? Samsung harus melakukan recall. Oke. Lalu juga sering, ya ini otomotif sering sekali ada recall. Kenapa recall? Karena pakai misalnya airbag yang murahan, dan ternyata airbag yang murahan ini kalau kecelakaan nggak mengembang, tidak melindungi. Atau misalnya ada pakai sistem listrik apa, untuk sistem rem apa yang ternyata kalau digunakan untuk ngerem pada kecepatan tertentu, remnya malah blong. Karena apa? Pada saat desain itu tidak diuji dengan baik. Nah, ini dampaknya apa? Biayanya berlebihan. Ini dulu ada pesawat awal-awal era awal di mana pesawat penumpang itu pakai mesin jet ya. Saya agak lupa. Namanya Comet pesawat tersebut. Kalau Anda lihat yang sekarang, pesawat jet sekarang itu kan ada sayap dan mesin jetnya itu dipasang di bawah sayap ya. Nah kalau dulu itu mesin jet dan sayap itu jadi satu. Nah ternyata itu pemasangan mesin di situ itu menimbulkan masalah, yaitu apa? Sayapnya retak. Sehingga ketika terbang retaknya semakin besar, sayap bisa patah dan terjadi kecelakaan. Nah, itu biaya besar. Kenapa? Ini desain. Dan tentunya Anda ingat, tepat sebelum kita pandemi, ada 2 kecelakaan melibatkan Boeing 737 terbaru X ya, dari Boeing, 1 Lion Air, dan 1 itu dari Ethiopia Air. Dua-duanya sama kasusnya, jatuh. Gitu ya. Kenapa? Produk desain yang buruk, di mana ternyata ada software baru di dalam kedua pesawat, dalam pesawat Boeing yang baru ini, yang software ini ternyata menyebabkan ketika pilot itu akan mengkoreksi arah pesawat, software ini melawan pilot tersebut dan pilotnya kalah. Jadi software itu menyebabkan pesawatnya ini menurun, padahal harusnya naik. Sehingga ketika pilot itu menarik tuas supaya pesawatnya hidungnya naik, dipaksa tetap turun, nah jatuh, gitu ya. Itu ada prosedurnya untuk mematikan, tapi ternyata tidak pernah dilatih pada para pilot. Jadi kalau ada fitur baru di sebuah pesawat baru, pilot-pilot yang akan mengoperasikan itu harus dilatih. Tapi Boeing mengatakan nggak perlu, ya. Karena apa? Ini mengurangi biaya. Nah, ternyata malah mengurangi biaya itu menyebabkan apa? Semua pesawat 737 yang baru itu di grounded. Excess cost. Itu biayanya besar sekali untuk Boeing. Ya, ini. Lalu ancaman berikutnya apa? Overproduksi. Memproduksi terlalu banyak. Nggak laku. Lalu mau diapakan? Barang yang menumpuk di gudang. Underproduction. Kurang. Artinya permintaan 10.000, produksinya 9.000. Bukan karena kapasitas produksinya kurang ya, tetapi salah di dalam membuat perencanaan dan penjadwalan produksi. Nah, ini menyebabkan apa? Kehilangan potensi penjualan. Nah, maka ini semua harus benar-benar dikendalikan. Misalnya mulai dari ini desain produknya. Oke, analisa, ini contohnya analisa, garansi, dan biaya perbaikan. Mengapa tadi contoh saya di awal mengenai pengadaan barang komputer tadi ya, yang waktu wakil dengan duanya Pak Toto, itu sengaja saya tampilkan karena untuk di sini. Jadi Hewlett Packard tahu kalau komputer bisnis itu memang lebih mahal, tetapi apa? Nanti biaya perbaikannya akan jauh lebih murah, garansinya juga jauh lebih lama. Jadi secara garis apa istilahnya, kalau bahasa Jawa bodon gitu ya, kalau bahasa Inggris rule of thumb. Satu produk yang garansinya lama itu biasanya kualitasnya baik. Karena apa? Si produsen itu bertaruh karena kualitasnya baik, dijamin gitu ya, nanti tidak akan banyak perbaikan gitu ya. Ini
Juga analisa biaya. Ini biaya memang perlu nggak sih biaya seperti ini? Atau jangan-jangan biayanya malah terlalu kecil. Kalau terlalu kecil, jangan-jangan produknya nanti cacat, gitu ya. Ini, kayak lalu perencanaan dan penjadwalan produksi tadi itu dieksekusi kalau sudah ada jadwal, sudah ada material, ya dieksekusi. Nah, di sini pada produksi ini ada ancamannya apa? Pencurian bahan baku. Nah, bahan baku yang sudah ditransfer dari gudang ke bagian produksi, ini ada yang hilang. Pencurian aset tetap, fix aset. Apa? Misalnya komputernya dibawa pulang, gitu ya, atau mobilnya dibawa pulang, atau mesinnya dipakai untuk kepentingan pribadi, itu bisa. Ya. Kinerja yang buruk, ya, harusnya bisa menghasilkan 10.000 unit per hari, ternyata nggak sampai segitu. Kenapa? Males-malesan, mesinnya sering rusak. Ini. Kenapa? Mungkin ini beli mesinnya yang tidak terlalu baik. Ya. Kalau itu misalnya printer gitu ya, printernya sering kertasnya macet. Hilangnya persediaan atau aset tetap karena apa? Bencana dan api. Maka di pabrik itu ya yang namanya keselamatan dan kesehatan kerja itu sangat-sangat menjadi fokus. Ya, di banyak pabrik itu masuk ke dalam lingkungan pabrik tanpa sepatu nggak boleh. Di beberapa pabrik harus pakai rompi khusus yang bisa menyala, pakai hard hat ya, topi yang pelindung itu, harus pakai sepatu khusus dan seterusnya. Lalu ada disruption operation, gangguan terhadap jalannya proses produksi. Listrik mati misalnya, bencana, banjir, atau ada karyawan mogok, bisa jadi. Ya, karyawan mogok itu ya bukan sesuatu yang aneh. Ini beberapa waktu yang lalu ada satu perusahaan logistik gitu ya, yang melayani pengiriman barang, sopirnya mogok. Nah, dampaknya apa? Kiriman barang baik bahan baku maupun produk jadi terhambat. Nah, ini kita harus antisipasi ini. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah akuntansi biaya. Ya. Jadi di sini seorang akuntan harus bisa memberikan informasi yang tepat untuk perencanaan, pengendalian, dan mengevaluasi kinerja bagian produksi. Jadi berapa toh nanti rancangan biayanya, nanti biaya produksinya apakah benar segitu, dan tentunya nanti akan tercermin pada biaya produksinya berapa, harga pokok produksinya berapa. Dan kalau kita ngitungnya itu tepat, maka nanti harga jualnya juga bisa lebih baik. Ya. Jangan sampai biaya produksinya terlalu mahal daripada yang sesungguhnya. Dampaknya apa? Harga jual produk kita lebih mahal daripada pesaing. Ya. Nih. Nah, apa risikonya di sini atau ancamannya? Data biaya yang tidak akurat. Ini dulu saya dan Bu Wiwi pernah ini membantu di satu perusahaan itu sampai kita ngitung di dalam satu ruangan itu ada berapa lampu, berapa watt lampu itu, ada berapa mesin di situ. Tiap mesin itu mengkonsumsi berapa meter persegi. Jadi kita hitung biaya lampu per meter persegi itu berapa sen rupiah untuk perhitungan biaya overhead. Lalu ini alokasi overhead yang tidak tepat. Ya. Mesin tidak dipakai ya jangan sampai overhead untuk mesin itu dibebankan kepada produk. Nanti jadi terlalu mahal. Ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Tidak ada? Oke. Baik.
Berikut ini saya akan mencoba memutarkan sebuah film yang terpaksa saya putar. Biasanya saya hanya memberikan tautan YouTube-nya supaya bisa dilihat, karena saya cari-cari di YouTube kok sudah tidak ada. Ini film ini memang sudah cukup lama ya, sudah berapa puluh tahun gitu ya, tapi masih relevan menurut saya. Ini adalah film yang menunjukkan proses produksi dari komputer Dell. Ya. Dell itu tidak di Indonesia, tapi di luar negeri. Kalau Anda pesan Anda mau membeli komputer Dell, itu tidak bisa datang seperti Anda datang ke toko komputer langsung, ya saya beli laptop yang itu. Nggak bisa. Anda harus pesan dulu. Dell itu tidak punya toko. Adanya paling hanya showroom. Showroom untuk ruang pamer. Benar-benar hanya pamer. Ini loh produk-produk Dell terbaru. Ini teknologi Dell terbaru. Mau pesan? Nggak bisa di situ. Harus ke website-nya Dell, pilih produknya apa, kemudian pesan. Oke, ya, jadi itu yang dilakukan oleh Dell, khususnya Dell di luar Indonesia. Kalau di Indonesia ya tidak bisa seperti itu, gitu ya. Oke. Nah, Dell itu menganut yang disebut sebagai made to order. Pesan dulu, dibuat kemudian. Nah, sisi positifnya apa dari sistemnya Dell ini? Sisi positifnya adalah pelanggan bisa meng-customize. Saya pengen komputer saya seperti ini, saya pengen layarnya sekian. Tentunya pilihannya juga terbatas ya, nggak bisa. Saya di dalam satu komputer itu mungkin pilihan memorinya hanya ada 3 opsi, 16, 32, 64. Nggak bisa kok macam-macam gitu, nggak bisa. Ya, tapi ada pilihan. Warna mungkin hitam dan silver, nggak bisa kok warnanya lalu hijau seperti Indomie Sotomi misalnya, nggak bisa. Gitu ya. Oke, nah itu yang dilakukan Dell. Ya, nanti akan saya tunjukkan. Tapi kita lihat filmnya dulu. Apakah suaranya terdengar? Tidak, Pak. Oh tidak ya, oke. Sebentar. Saya ubah dulu. Ini sudah saya duga agak susah. Oke. Thank you for your interest in Dell. And kalau sekarang, apakah suaranya terdengar ini tadi? Welcome to our virtual manufacturing. Oke, baik. Ya, sebelum saya lanjutkan, ini adalah Michael Dell. Inilah pendiri Dell Computing. Dia memulai bisnisnya itu ketika masih kuliah. Jadi dia dulu terima pesanan merakit komputer sebagai mahasiswa untuk cari uang tambahan. Dan ini yang kemudian menjadi bisnis besar seperti sekarang. Oke, kita lihat ya. Manufacturing tour. When we started Dell, I challenged our manufacturing teams to think differently and create a process that would provide deliver-to-stock speed with build-to-order efficiency and effectiveness. This has become an integral part of the Dell Direct model. What this means for you is that we don't build anything until you order it, which allows us to deliver exactly the product that you want with the support you need for the lowest total cost of ownership. I hope you enjoy this virtual tour, which highlights the best practices of our global fulfillment network. And thank you for choosing Dell. Dell's global fulfillment network consists of facilities strategically located across the globe. This capability includes manufacturing centers for assembly of custom configured computing products, fulfillment centers to ensure rapid delivery of dissimilar items, and to provide additional technology rollout services. This is Dell's global fulfillment network. All of Dell's manufacturing centers use the same processes enabled by the same systems and are measured the same way. This ensures consistent award-winning quality across our global network.
and allows us to identify and implement best practices. Now, let's see how these manufacturing centers operate. Our build-to-order model was designed to build your order exactly as you need it. Your order is routed to the manufacturing center closest to your ship-to destination. At that point, the order is electronically transferred from Dell's order management system to the manufacturing scheduling system, where all orders Nah, jadi Dell itu menerima order melalui websitenya. Setelah order itu diterima, itu langsung kemudian dikirim ke pabrik terdekat dengan konsumen. Jadi kalau misalnya di Indonesia, di Australia lah ya, Australia yang bisa, itu pabrik terdekat Dell dari Australia itu ada di Malaysia. Jadi nanti pesanan dari Australia itu diteruskan ke Malaysia dan otomatis itu langsung diterjemahkan menjadi, kalau produk desain kan sudah ya, bill material mereka juga sudah ada, production and list apalagi. Nah, pesanan ini kemudian langsung diterjemahkan menjadi perencanaan dan penjadwalan produksi ini, factory planner maintenance online. Jadi langsung ordernya itu langsung menjadi jadwal dan rencana produksi. Ya. Nah, dan kalau di Dell, penjadwalan dan perencanaan produksi itu ditarik setiap 2 jam. Jadi setiap 2 jam ordernya diambil dan dia diterjemahkan. Oh, berapa order untuk laptop? Oh, berapa order untuk desktop? Nah, dan diterjemahkan menjadi kebutuhan bahan baku. Nah, ini ya. including yours are sequenced. Nah, ini ya. Ini kebutuhan bahan, mungkin tidak terlalu kelihatan ya, karena kabur ini kualitasnya tidak terlalu bagus. Inilah kebutuhan bahan baku untuk order pada jam itu. Nanti 2 jam lagi ada order yang lain lagi. Into the production schedule every 2 hours. Every manufacturing center across the globe has a network of Dell servers that act as the brains of the facility. They receive orders from our order entry system. The servers keep track of work in process, and associates serialize parts with the unique serial number of each machine. Unique software images are stored for download onto customers' machines as they move through the process. This portion of Custom Factory Integration, CFI, allows our customers to eliminate software installation upon receipt. Our build-to-order process generates requests for material required for customers' orders. Nah, Dell itu tidak punya gudang. Ya, jadi mereka itu membangun pabriknya, kalau saya tidak salah ingat, dalam jarak 10-15 menit dari para suppliernya. Sehingga begitu tadi order masuk, setiap 2 jam kan ditarik, lalu muncul kebutuhan bahan bakunya ya, otomatis saat itu juga kebutuhan bahan baku ini dikirim ke masing-masing supplier. Saya butuh hard disk sekian unit, saya butuh prosesor sekian unit, saya butuh motherboard sekian unit, dan kemudian para supplier mengirimkan bahan baku tersebut. Nah ini ya, truk-truk dari supplier ini. Nah, jadi permintaan bahan baku dari Dell ke para supplier ini yang permintaan bahan baku ke gudang tadi ya, material requisition. Every 2 hours, during which the material is delivered to the factory and built to order. Since there are no warehouses, part inventories are low. Our process is unique in that we serial. Nah, ini printer yang mencetak move ticket yang saya ceritakan tadi. Ya. Jadi karena tiap orang itu pesanannya beda-beda, maka tiap pesanan lalu diberi identitas move ticket. Kalau di Dell, move ticket ini namanya adalah service tag. Nanti saya tunjukkan. Oke. Lies at the front of our line. A unique identifier, the computer's name or service tag number, is created and printed onto a label. Nah, inilah tadi yang dicetak tadi itu ditempelkan ke komputer Dell yang akan diproduksi. Ini casingnya ya, akan ditempelkan ke sini. Nah, jadi nanti yang merakit itu tinggal nyeken ini lalu kelihatan isinya apa. Nanti sebentar lagi akan kelihatan. In both human-readable and machine-readable barcode format. The service tag number is used throughout the life of the machine and is a basis for our quality system. Scanning the service tag indicates to our teammates. Nah, tadi sudah di-scan kan service tag-nya, lalu ini, ibu-ibu yang ini itu dia tahu, oh komputer ini nanti ada berapa hard disknya apa, kapasitasnya berapa,
proses ini kan bahan bakunya ini semua. Lalu diambil, dan nanti akan dimasukkan ke dalam ini kotak ini. Satu kotak ini adalah satu pesanan dan satu service tag. Which components to place into a reusable protective container or tote. By the time the tote has traveled the entire length of the kitting line, all the parts required for the customer's unique machine are in place. The last step of the kitting process is matching a chassis with the parts in the tote. The first action after the completed kit arrives in the build area is to scan the service tag. This scan delivers unique instructions based on our customer's requirements. Nah, kan? Jadi yang merakit itu harus nyekan service tag tadi, kemudian di sini sudah ada instruksinya. Apa saja yang harus dilakukan terhadap mesin itu. Dell itu beberapa komputernya mereka punya opsi misalnya tidak diinstal Windows, tapi diinstal Linux misalnya. Atau nggak usah diberi apapun, nggak usah pakai Windows, nggak usah pakai Linux. Gitu ya, ada. Ini instruksinya ada di sini. To the builder's control panel that guides them through the assembly process step by step. As our teammates assemble them. Dan ini juga adalah pengendalian internal. Itu apa? Dilihat, oh pesanannya konsumen ini RAM-nya 32 GB. Lah kok yang di sini hanya 16? Nah, ini jadi independent check. Atau misalnya, oh ini mintanya RAM-nya itu 64. Lah kok di sini kok nggak ada RAM-nya? Di mana ini? Nah, ini jadi nanti menjadi pengendalian kualitas. Gitu ya. Machine, they can scan the serial number of each part to associate the part serial number with the service tag number of that machine. This simple. Nah, tiap komponen itu kan diproduksi bukan oleh Dell. Prosesor misalnya diproduksi oleh Intel atau AMD. Hard disk diproduksi mungkin oleh Samsung, Seagate, Western Digital. Nah, itu tiap-tiap komponen itu ada nomor serinya, dan nomor seri di-scan untuk kemudian dikaitkan dengan service tag tadi. Sehingga nanti kalau ada misalnya, kok komputer yang dijual Dell itu kok hard disknya banyak yang jebol, bisa dilihat yang jebol itu hard disk produksi mana. Oh, produksi A. Baik, besok jangan pakai A. Flat allows Dell and our customers to have a complete history over the life of the machine, enabling a process to drive quality accountability throughout the supply chain. Since the system service tag number is tracked throughout the manufacturing facility, the brains of the facility take over and test the machine to ensure all components are present and operating as expected. After this phase, the customer-requested software, including custom images, is downloaded onto the machine. Final testing finishes the process, and the machine is then transported to the boxing area. This efficient use of machine-to-machine communication, coupled with several patented process innovations, ensures a consistently high-quality product. After the machine has been built and tested, it is transported to a boxing line and the service tag is scanned upon arrival. The machine is securely. Iya, sudah. Itu sebenarnya intinya di situ. Jadi kalian bisa lihat dari order, gitu ya. Kemudian itu ngirim permintaan bahan baku dari order dibuat penjadwalan dan perencanaan produksi. Dan minta material ke para supplier. Ya, jadi para supplier ini bertindak sebagai gudangnya Dell. Ya, tentunya sudah tanda tangan kontrak, gitu ya. Bahwa untuk sekian tahun akan memasok komponen untuk Dell. Nanti begitu sudah, secara otomatis para supplier diberitahu, sekarang kirim hard disk sekian, kirim prosesor sekian, kirim memori sekian. Maka mereka mengirim. Begitu datang, dibongkar, lalu diletakkan di area untuk tadi ya, kotak tadi, di situ service scan muncul, lalu semua komponen dimasukkan dalam kotak, dikirim ke area perakitan, nanti dirakit. Oke, jadi itu prosesnya seperti itu. Oke, saya akan menunjukkan sesuatu dulu ya.
Sebentar. Karena di Indonesia itu tidak ada anunya ya, apa tidak ada model seperti tadi ya untuk Dell supaya pelanggannya bisa memesan. Yang saya akan tunjukkan adalah Dell Amerika Serikat. Oke. Ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Baik. Jadi ini adalah websitenya Dell. Ini adalah formulir pemesanan barang. Oke, kita lihat misalnya bagian apa? Desktop. Ya, untuk apa? Ini mereka sudah punya nih klasifikasi konsumennya. Home untuk dipakai di rumahan atau bisnis. Bedanya tadi, kalau bisnis itu didesain untuk keperluan bisnis. Apa tuh kalau bisnis itu biasanya awet, tahan lama, ya, sehingga tidak menimbulkan biaya. Kalau home lain, yang diutamakan fungsionalitas, ya bisa main game, bisa untuk desain dan seterusnya. Ya. Kalau yang bisnis jarang-jarang bisa digunakan untuk main game, kecuali memang itu untuk produksi game. Oke, misalnya kita pilih desktop, gitu ya. Oke, mau yang mana? XPS, Inspiron, macam-macam. Atau Alienware, yang gaming coba ya kita misalnya. Atau yang ini deh, Job XPS ini, XPS. Ini yang terbaik. Nah, di sini ada opsinya. Ya, tapi opsi ini bisa di customize. Nih, Anda bisa lihat. Ya, harganya macam-macam. Ya, kita pilih yang paling mahal, kayak mana? 1799. Nah, ini kelihatan yang paling mahal ini. Ya, 2479. Ya, kita customize. Nah, ini bisa milih. Misalnya, ini prosesor nggak bisa milih karena ini sudah yang paling mahal. Ya, sistem operasi Windows, ya, graphic card. Chassis-nya tidak banyak pilihan ternyata. Sorry, saya coba ganti yang lain, yang paling murah gitu ya. Ini misalnya, bisa juga tuh. Berarti cari jangan SPX. Ya. Nah ini aja deh, Alienware nih, ya, yang untuk main game. Oke, kita pilih misalnya ini. Nah, kita bisa lihat nih, pilihan prosesornya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita pilih yang mana? Yang paling mahal deh. Ya, nah, ya. Sistem operasinya juga bisa pilih. Ya, Windows 11 Home atau Pro, sudah pilih Pro. Ya. Grafik card-nya mana yang paling mahal nih? Oh, yang ini RTX 3090 nih. Oke, kita pilih. Atau mau pakai AMD juga ada. Ya, udah. Memori. Ya. 64 atau yang mana ini? Yang paling ini 128. Udah, kita pilih. Ya. Hard drive-nya mana yang paling mahal nih? Nih. Ya. Mau hard disk kedua juga bisa. Ya, udah, tambah. Ini atau dual drive ya, seperti ini. Warnanya mau ini atau yang lunar light atau yang dark side. Ya. Ini bisa milih ya. Ini semua milih. Nanti di sini sudah ada harganya. Oke. Lalu ingat tadi ada service tag gitu ya. Ini kebetulan sudah ada ini. Ini satu di service tag-nya yang ini nih. JHHT 4B3. Nah, kita bisa lihat detailnya apa toh. Nah, bisa kita lihat kapan garansinya habis. Oh, tahun Februari tahun depan, gitu ya. Nih. Lalu bisa dilihat untuk garansi, gitu kan. Bisa juga dilihat, bisa didiagnostik bahkan, ya. Jadi kalau si pelanggan itu punya ini bisa dites, didiagnostik, dokumentasinya, ada juga cara pakainya dan seterusnya. Driver dan downloadnya juga ada, ya. Overview tadi segala macam, view detail, ya, seterusnya. Jadi ini, jadi di Dell itu service tag itu lebih dari sekedar move ticket, tapi juga sampai nanti untuk garansi. Ya. Bahkan garansi bisa diperpanjang kalau perlu. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Ya sudah, kalau tidak ada,
Saya kira sampai di sini dulu perkuliahan kita ya. Sampai jumpa besok Senin dan selamat menikmati akhir pekan. Selamat pagi.